Assalamualaikum. Kaifa halukum? Bi khair. Alhamdulillah. Allah, Duyuf Rahman, tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dalam kitabnya beliau menulis minimal ada 3 hikmah ketika kita berziarah, baik itu ke kubur para nabi dan rasul, ke kubur para syuhada, ataupun kedua orang tua kita yang telah wafat. Yang pertama adalah hikmah ziarah, yaitu lisabaruk. Yang pertama adalah li'iktibar, untuk mengambil pelajaran. Nah, ke kubur atau ke makbarah orang yang telah wafat itu yang pertama mengambil pelajaran, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengambil iktibar, tibarah kuburnya orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman terlebih orang soleh, Bapak Ibu. Yang akan kita kunjungi adalah saat ini contoh Masjid Nabawi. Di situ ada makbarahnya, ada kuburnya, ada makamnya Nabi besar Muhammad. Di dalam ini posisinya yang ibu tadi udah ke Raudhah pagi ataupun yang kemarin, atau bapak, ketika kita keluar Raudhah itu kan diarahin ke sebelah kiri, benar nggak? Posisi makamnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini. Jadi yang pertama adalah Nabi Muhammad di tengah. Terus di sebelah kanannya itu di pundaknya Nabi Muhammad itu ada Sayyidina Abu Bakar, dan di kakinya Sayyidina Abu Bakar itu ada namanya makamnya Sayyidina Umar. Makanya ketika kita menyebutkan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Abu Bakar, Assalamu alayka ya Sayyidina Umar, karena di sini ada 3. Kenapa ini 3 orang dimakamin di sini, tapi sendiri saja dimakamin di kaki? Karena memang isyarahnya. Jadi ketika semasa hidupnya Nabi Muhammad SAW bermimpi ada 3 cahaya turun ke kamar Rasulullah. Jadi ada 3 cahaya. Ditanya kepada Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, aku bermimpi melihat 3 cahaya di rumah kita ini. Apa maknanya, takwilnya? Yang pertama, apa kata baginda Rasul? Cahaya tersebut adalah isyarah atau alamat orang yang akan dimakamkan di tempat ini, di dalam rumahnya Rasulullah. Yang pertama tentunya adalah Nabi Muhammad. Yang kedua, karena Sayyidina Abu Bakar itu sahibul fil ghar, sahabat Rasulullah yang ada di gua, dan perjuangannya luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran pun Rasul pun bilang, kalau ada yang membenci Sayyidina Abu Bakar, bahwasanya dia membenciku. Barang siapa ada yang menyakiti Sayyidina Abu Bakar, maka dia sama menyakiti hati. Jadi kalau orang-orang Syiah, dia tidak menerima sahabat, berarti telah menyakiti Rasul. Bahkan di dalam satu kitabnya ada, harusnya Muhammad. Ini banyak tuduhan-tuduhan pada Nabi Muhammad. Nah, padahal Rasulullah sendiri, alaikum bisunnati wa sunnah, hendaklah kalian mengambil atau mengikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, yaitu sahabat yang 4. Nah, dari situlah isyarahnya. Oleh karena itu, setelah Rasulullah dimakamkan, beberapa kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat dan meminta izin kepada Sayyidah Aisyah. Yang uniknya, Bapak Ibu,
ketika Sayyidina Abu Bakar dimakamkan di rumah Rasulullah, itu Sayyidah Aisyah masih melepas jilbab. Jadi di dalam rumah melepas jilbab. Nah, setelah Sayyidina Umar dimakamkan, karena Sayyidina Umar ini orang lain, akhirnya Sayyidah Aisyah yang biasanya melepas hijabnya, melepas jilbabnya, tapi ketika Sayyidina Abu Bakar dimakamkan di situ, Sayyidina Umar dimakamkan di situ, maka semenjak itu Sayyidah Aisyah selalu memakai hijab. Padahal sudah wafat. Itulah adab Ummul Mukminin. Jadi ibunya orang-orang beriman.